Halo sahabat sehat, selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Kembali lagi bareng saya Felicia. Nah, senang sekali nih berjumpa dengan sahabat sehat di rumah. Nah, sahabat sehat, pasti di antara sahabat sehat ada yang suka banget sama makanan-makanan pedas dan bermicin seperti bakso aci, makaroni pedas, seblak, dan lain sebagainya. Nah, pas banget episode kali ini akan membahas terkait boleh nggak sih beli jajanan bermicin seperti bakso aci, makaroni pedas, dan seblak. Nah, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat keren dan tak asing lagi yaitu Profesor Dr. Hardinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Prof, apa kabar hari ini? Kabar baik, Feli gimana? Baik banget dong pastinya, karena hari ini kita mau berdiskusi tentang topik yang pastinya gak jauh-jauh dari anak muda. Wah, apa itu? Pasti sahabat sehat di rumah juga tahu dong apa itu jajanan kayak seblak, bakso aci. Nah, kita mau bahas itu hari ini. Seblak. Iya. Oh, iya. Kayaknya ada yang nggak tahu kali seblak ya. Iya. Seblak tuh dari aci juga, empuk ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kan banyak tuh Prof di kalangan milenial ya, terutama yang kayak aku gitu. Makan makanan yang bermicin, pedas-pedas, itu kan lagi hype banget nih sekarang. Betul. Tapi ada pertanyaan nih, sebenarnya aman gak sih? Atau ada masalah gak sih dengan makanan-makanan seperti itu? Ya, kalau tadi ada 2 atau 3 kemungkinan deh ya. Pertama kan harus dilihat dari ingredient-ingredientnya, bahan-bahannya. Kalau kita menyatakan satu makanan tadi enggak, kemudian dilihat dari prosesnya, proses membuatnya. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari bagaimana cara makannya. Meskipun tadi makanan ini dibuat dengan cara yang sehat, ingredientnya sehat, tapi kita makannya terburu-buru, kemudian langsung banyak, seperti mukbang kalau di Korea ya. Oh iya. Itu kan juga bisa mengganggu kesehatan. Atau kita makannya rasanya tuh sudah cara sehat, cara makannya ya tertib, tapi ternyata ingredientnya atau bahan-bahan membuatnya nggak sehat, jadi nggak sehat, nggak aman juga gitu ya. Jadi, nah sekarang kalau kita bicara tadi apa? Seblak, Makaroni pedas, bakso. Nah, dari namanya aja mungkin nih, makaroni pedas. Apalagi tadi yang hype. Sekarang juga ada sambal komersial yang pedas, sangat pedas ya. Iya. Nah, itu mungkin ada buat orang tertentu yang dia tidak biasa pedas, itu kan bisa membuat gangguan cerna sesaat ya. Iya. Kalau nggak suka pedas kemudian makan yang pedas-pedas, Itu pasti menyiksa sekali. ya, tidak hanya menyiksa di tenggorokan tapi juga jadi ke belakang ya. Nah, itu sebenarnya siapa bilang sambal nggak healthy kalau dia tadi memang dari sononya aman ya. Tapi karena cita rasanya kan terlalu ekstrim. Jadi cita rasa ekstrim dari ingredient tentunya buat orang yang tidak biasa itu jadi masalah. Kayak orang dari Jogja biasanya suka manis-manis ya. Pergi merantau ke Sumatera Barat, ke Padang, dengan sana masakannya pedas-pedas. Kecuali dia buat masakan sendiri gitu ya. Nah, itu kan perlu masa mengadaptasikan diri ya. Kalau enggak pasti dia gampang gangguan cerna termasuk BAB, bahkan semi diare bisa terjadi gitu ya. Nah, bisa juga ingredient lain yang ditambahkan gitu ya. Kita nggak tahu jenis makanan tadi ingredient apa yang menurut perkiraan. Bisa jadi ditambahin zat kimia yang kurang baik untuk kesehatan gitu kan, kita nggak tahu juga ya. Ya, kalau kerupuk itu kan seringkali renyahnya kerupuk dengan menambahkan boraks ya. Oh, nggak cuma bikin kenyal ya ternyata boraks ya. Iya, maksudnya kenyal digoreng kan jadi. Saya tahu malah boraks di bakso aja loh, padahal. Ya, buat kerupuk juga. Oh kan, gitu. Kan dia dikenyalin dulu kan, baru disayat-sayat. Oh, ya baru tahu saya, Prof. Ya, jadi bisa juga. Tapi karena itu ya tadi bahannya tadi kalau
kenyalnya bukan karena itu, ya saya kira tentunya aman. Oh, gitu. Sama juga kalau misalnya kita makan apa, makan bakso kan juga ada pakai tahu isi ya, Iya. dimasukin ke baksonya. Kalau tahunya tadi dari produsennya dianterin supaya awet berformalin, kan juga jadi ikut-ikutan. Mm-mm. Ada formalin ya, meskipun mungkin sebagian sudah hilang karena panas gitu ya. Tapi lagi-lagi kita harus cermat pada ingredientnya tadi. Tapi seringkali di masyarakat ya, makanan yang serba gurih itu dicurigai gitu. Hmm. Jadi seperti rasa umami kan gurih ya. Iya. Makan bakso, makan seblak itu kok gurih. Di samping tadi makaroni pedas ya, ada gurih. Terus sering diasosiasikan dengan penggurih atau penggugah selera, dan bahasa masyarakatnya apa, micin ya. Micin. Iya, sampai disebut generasi micin aku. Dianggap kalau sesuatu yang terlalu mengenakan tuh nggak aman. Nah ini juga bisa jadi salah kaprah ya. Micin itu teman-temannya di kalangan teman-teman ini, micin itu sesuatu yang dianggap menggugah selera yang aman atau menggugah selera tidak aman menurut teman-teman? Menggugah selera yang tidak aman tapi nikmat. Uh, Itu. Padahal sebenarnya nggak benar ya. Iya. Ya kalau kita belajar kimia kan micin itu apa? Monosodium glutamat ya, MSG. MSG itu dalam sejarahnya kan dibuat dari rumput laut. Kemudian juga dari ikan juga, enggak, dari sononya dulu. Oh, dulunya. Dulunya kan. Kemudian belakangan bahwa secara teori memang bisa dibuat dari karbohidrat yang diperem atau difermentasi. Jadi kayak buat inilah, kalau kita buat yogurt itu kan dari susu. Ada bakteri asam laktat yang bekerja ya. Jadilah cita rasa yogurt. Nah, kalau ini misalnya karbohidrat, misalnya tetes tebu. Kalau tetes tebu tadi ditambahkan ada jenis bakteri asam glutamat bakteria, maka dia akan bekerja menghasilkan glutamat. Nah, dengan ini kan dengan cara lebih murah dibanding rumput laut ya, sehingga ini MSG sekarang diproduksi dari fermentasi. Oh gitu. Tadi kan disebutin nih Prof, udah dijelasin MSG itu apa, micin itu apa. Nah sebenarnya tuh dampak buruk bagi kesehatan dari MSG atau micin ini tuh apa sih Prof? Sebenarnya secara umum dampak buruknya nggak ada ya. Tapi dan itu kalau di Indonesia ada Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 tahunnya kalau nggak salah 2012, yang SK itu bicara tentang bahan tambahan pangan, BTP, kalau bahasa sononya food additive ya. Nah, di situ disebutkan pada nomor keberapa 20 sekian, BTP itu kan macam-macam ya, ada pemanis, pengemulsi, pewarna, macam-macam kan, termasuk penggugah selera atau flavor enhancer, kerennya bahasanya gitu ya, penggugah selera. Nah, di situ disebutin garam-garam yang dalam bentuk glutamat dan garamnya. Jadi garamnya bisa tambah natrium dari monosodium glutamat. Bisa juga ada kalium glutamat, ada juga begitu. Tadi kan kita ngobrolin micin nih Prof. Ada isu-isu kalau micin itu mengandung garam. Bener nggak sih Prof? Micin mengandung garam. Ini mungkin bahasa masyarakat itu garam itu sesuatu yang asin ya. Ya. Jadi tidak berarti garam dalam arti NaCl ya. Jadi Na, natrium, sodium ya. Jadi micin itu kan monosodium glutamat. Ada yang mengandung sodium. Sodium itu bagian dari garam. Tidak berarti bahwa micin itu sesuatu ditambah garam, bukan ya. Jadi dia glutamat ditambah dengan natrium, ada rasa-rasa asinnya sedikit. Tapi rasa asinnya itu sedikit. Hanya jumlahnya sepertiga dari natrium yang ada di garam. Gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas juga nih Prof, jajanan banyak micin. Ada nggak sih bukti ilmiah atau studi gitu yang mengatakan bahwa jajanan yang bermicin itu sebenarnya rendah loh micinnya gitu? Ya, kalau kita menggunakan ukuran selera. Ini kan ukuran selera ya, cita rasa ya.
gurihnya makanan. Kalau tadi misalnya seblak ya, Iya. gurihnya seblak takut orang nggak kenal semua ya. Kalau bakso kayak se-Nusantara kenal. Gurihnya bakso ya, dengan menggunakan micin. Kemudian ada lagi satu mangkok bakso yang lain dibuat gurih menggunakan garam dengan jumlah yang sama, katakan seujung sendok teh, itu kurang lebih barangkali 2,5 gram ya, atau 2 gram. Itu pasti garam yang ada, meskipun jumlah kuantitas butiran kristalnya sama, 2,5 gram garam, 2,5 gram MSG di jumlah bakso yang sama, itu natriumnya yang menggunakan micin itu lebih rendah dibanding natrium yang baksonya menggunakan garam. Jadi dalam satuan berat yang sama, micin mengandung sodium atau sifat asinnya tadi garam mengandung 1/3 dari yang ada dari garam tadi. Artinya apa? Kita bisa mengurangi konsumsi natrium atau garam dengan rasa yang gurih kalau kita tahu cara menggunakan micin tadi. Buat orang yang biasanya ada gejala hipertensi, tentunya dia harus membatasi garam ya. Jadi alternatif nih ya. Jadi alternatif ya. Dan mungkin juga rasa garam saja gurihnya beda ya, memang mendorong nafsu makan, tapi nggak seperti umami ya. Ada natrium sedikit sana, tapi glutamat ini yang rasanya gurih gitu ya. Iya. Coba deh 2 makanan, satu ditambah garam saja, ini ditambah manusia. Apalagi yang berkuah gitu kan, rasanya seperti air laut. Yang nggak ada yang pakai garam aja gitu. Asin. Iya. Oke, baik Prof. Untuk menutup diskusi hari ini, Prof, mungkin ada closing statement dari Prof Fardin? Ya, tadi kan kita bicara apakah makanan-makanan jajanan seperti bakso, makaroni panggang pedas, kemudian seblak yang digandrungi, disenangi sekarang itu, apakah ada zat-zat yang di sana potensi berbahaya gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi ingredient, selagi dia tidak menggunakan boraks, selagi dia tidak menggunakan formalin, warna yang digunakan juga adalah warna yang alami atau warna yang diperbolehkan. Kemudian tambahan untuk dia jadi penyedap tadi menggunakan monosodium glutamat atau jenis yang lain glutamatnya, itu sih aman ya. Baik itu aman dalam arti peraturan Kementerian Kesehatan, aman menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahkan lembaga kesehatan dunia ya yang punya Joint Expert Committee Food Additive, FAO dan WHO itu sudah sepakat berkali-kali mereview, melakukan studi bahwa monosodium glutamat tadi aman. Tapi ada orang tertentu ya yang dia sensitif namanya. Jadi kalau dia makan makanan berglutamat, ada rasa pusing setengah jam setelah makan, tapi hilang setelah itu. Ada rasa baal itu apa ya? Kebas ya, kebas dalam setengah jam setelah makan udah tuh hilang. Nah, buat orang seperti ini kalau dia merasa terganggu, ya nggak usah. Sama dengan kalau Vel makan telur kemudian gatel, Vel makan udang keluar bintik merah, ya jangan makan udang, masih banyak yang lain ya. Iya. Kalau Vel makan ikan kemudian muncul bengkak-bengkak misalnya, mungkin itu sejenis alergi ya. Ada tubuh kita tidak bisa merespon baik. Sama sensitif itu lebih rendah dari alergi. Jadi ada sistem tubuh kita, semua sistem imun nggak merespon baik. 99,9% orang makan telur itu nggak ada masalah, nggak bisulan. Tapi ada satu orang makan telur bisulan, terus dilarang makan telur. Iya. Jadi dibilangnya kalau kebanyakan makan telur jadi bisulan. Ya itu orang tertentu kan. Jadi nggak cocok. Berarti dia perlu cari sumber lauk yang lain ya. Masih ada ayam, dagingnya maksudnya, ada tempe dan sebagainya. Ya, jadi
semua makanan minuman yang mengandung enzim pada prinsipnya selagi tidak berlebihan itu aman. Tapi buat orang tertentu kalau ada masalah ya silakan, karena itu namanya ada sensitif. Dan itu studi-studi juga membuktikan demikian, termasuk mirip dengan alergi tadi. Sama dengan orang minum susu ya, jadi gampang ke belakang. Ya, ada dua alternatif. Nggak minum susu, cari alternatif lain, atau susunya dijadikan ditambahkan ketika buat jus buah tambah susu. Jadi konsentrasi laktos karbohidratnya kan jadi rendah. Dan tubuh dengan enzim yang sedikit bisa ngelola itu. Atau minumnya sedikit. Jangan langsung klok-klok 1 gelas. Jadi sebenarnya jajanan pedas bermicin ini nggak dilarang ya Prof ya, boleh aja makan atas, nggak asalkan tidak berlebihan dan aman juga ya Prof ya. Oke Prof, terima kasih banyak atas waktunya hari ini, sangat menarik apalagi bagi milenial atau Gen Z yang suka banget nih jajanan pedas bermicin. Apalagi sahabat sehat di rumah pasti pernah nyobain dong bakso aci, makaroni pedas, tapi jangan makan itu aja ya, tetap ada sayur, ada buah. Bener. Baik, terima kasih Prof atas waktunya hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama sahabat sehat di rumah, millennials dan para Gen Z. Sampai jumpa di mini podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.